Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjal Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Wow, wow, mantep banget ya. Seperti di minggu ini cukup lumayan kencang ya. Bitcoinnya di atas 78, 79, bahkan di atas 80 ribuan dolar. Jadi ya cukup kencang dan lumayan ya di awal bulan Mei ini ya. Tapi kalau kita lihat kalender dari Halving Bitcoin di tahun ini adalah tahun koreksi atau sideways untuk harga Bitcoin sendiri ya. Karena memang di tahun kemarin Bitcoin telah mencapai puncak tertinggi sepanjang masa di atas 124 ribuan dolar. Jadi kalau kita lihat kalender Halving Bitcoin, jadi perlu kalian catat ya, Halving Bitcoin itu dampaknya besar banget buat kenaikan dari harga Bitcoin tersebut. Karena kita bisa lihat dia di halving Bitcoin kedua tahun 2016 tertinggi 2017, kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020 tertingginya 2021. Kemudian halving Bitcoin yang keempat tahun 2024 tertinggi 2025. Artinya apa? Satu tahun setelah terjadi halving Bitcoin, Bitcoin selalu mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya. Makanya terus kapan lagi bang halving Bitcoin selanjutnya? Yes, di tahun 2028. Jadi tahun ini adalah tahun sideways atau koreksi, tahun 2027 juga sama, mulai sedikit bangkit, 2028 bangkit, dan 2029 kayaknya bakal kenceng banget ya. Jadi kalian perlu catat halving Bitcoin tersebut. Nah, kemudian kira-kira ada yang tanya, bang, pakai exchange luar apa bang yang enak bang? Selain pakai exchange lokal seperti Toko Kripto, Indodex, Bittime, Pintu, Trip, Peluang, dan banyak beberapa exchange lokal yang sampai dengan saat ini saya pakai juga. Enaknya dan mudahnya, selain itu juga saya pakai exchange luarnya seperti Bitget. Ya, kenapa pakai Bitget sih bang? Enak aja, trade-nya juga 0%. Kemudian untuk store ataupun withdraw-nya bisa menggunakan peer to peer. Nah, ini saya bakal bagi-bagi nih ya. Ada 30 USDT atau 500 ribu rupiah dalam bentuk Pi Network. Dan ini saya bakal bagi handphone Samsung ya. Klik di subscribe channel ini ya. Itu salah satu persyaratan, nanti saya bakal lihat dari subscribe channel ini dan saya bakal acak yang bakal mendapatkan kesempatan handphone tersebut ya. Tapi yang kotak misteri itu otomatis. Kotak misteri otomatis yang dapatnya Pi Network, ada tulisannya di deskripsi video, itu ada tulisannya Bitget. Dan di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai 30 USDT, jika dirupiahkan itu kurang lebih 500 ribu rupiah. Dan selain itu juga yang lainnya itu bisa kesempatan dapat iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Jadi ada dua hadiah yang bisa kalian dapatkan. Yang pertama, subscribe channel ini, karena subscribe to channel ini gratis banget dan saya bakal acak yang dapat handphone. Dan yang dapat Pi Network-nya gratis, klik di deskripsi video ini ya, ada tulisannya Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat ya, tetap disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena modal keuangan adalah dari kalian sendiri. Karena bermain aset kripto itu sangat-sangat beresiko. Jadi tidak disarankan untuk bermain aset kripto. Karena nggak boleh FOMO terhadap aset kripto juga. Karena memang sangat-sangat banget beresikonya ya. Yes, ini datang dari Pi Network. Oke, Pi Network ini di minggu ini banyak event ya. Termasuk mereka bakal dihadiri ya, hadir di acara Konsensus Miami tahun 2026 ini ya, nanti kita ulas ya. Oke, kita lihat harga hari ini di angka 0,174 dolar. Inilah harga yang sudah terdaftar di beberapa bursa besar, termasuk ada di KuCoin, ada di Kraken, Bitmart, Maxi Global, Bitget, dan beberapa exchange besar lainnya ya, termasuk di OKX ya. Jadi mereka ini sudah resmi listing di beberapa bursa sejak di Februari tahun 2025 lalu ya. Dan kita lihat bahwa ini mereka bakal mendambakan beberapa exchange besar lainnya, karena di bulan Maret kemarin mereka baru saja listing di Kraken. Kraken ini adalah salah satu exchange besar di dunia juga, yang mana kita nantikan juga ketika Pi listing di beberapa exchange besar lain seperti Coinbase dan Binance. Nah, ini kita benar-benar tunggu banget, apalagi petisinya itu sudah 1 tahun yang lalu ya, dan itu dibuat oleh Binance sendiri ya, ketika vote-nya itu lebih dari 80-an persen, nanti ya hampir 90% lah kurang lebih, yang mana menyetujui agar Pi listing di sana. Nah, terus bagaimana bang, kira-kira bagaimana cara harga Pi ini biar naik ya, biar kencang banget. Nih kalian perhatikan di sini, ini supply-nya cukup lumayan banyak, bahkan banyak, saya dikategorikan banyak ya, 100 miliar Pi. Jadi kalian jangan hanya lihat dari sirkulasi supply yang saat ini beredar ya, dilihat dari total keseluruhan supply. Ini bayangkan,
Karena hampir setiap bulan atau beberapa quarter atau beberapa triwulan itu selalu ada yang di open mainnet atau dibuka ya market secara langsung. Dan dibukanya market tersebut, pastikan orang yang sudah menambang sejak tahun 2019, 2020, 2021 ataupun yang baru-baru menambang, mereka wajar lah ingin melakukan penjualan atau transaksi, baik yang misalkan, gue udah selesai nambang nih, gue pengen jual lah, ya wajar lah, itu namanya hak pribadi ya. Ada juga yang ingin menahannya mungkin sampai beberapa tahun ke depan atau lain sebagainya. Itu kan namanya hak pribadi sendiri ya. Ada yang ingin menjual, ataupun ada yang mengholdnya atau menahannya ya, nggak dijual, intinya seperti itu. Dan ya itu yang biasanya berdampak terhadap harga dari P tersebut. Dan bagaimana caranya ini dikurangi nih? Total supply dilakukan burn atau pembakaran. Biasanya itu terjadi di dalam dunia aset kripto ya. Adanya sistem pembakaran. Tujuannya adalah apa? Untuk mengurangi supply ini. Nah, ini misalnya mereka bakar 50% kek gitu ya. Wah, ini biasanya 50% pembakaran itu besar banget ya, cukup lumayan besar banget. Seperti Shiba Inu di tahun 2021 mereka melakukan pembakaran kurang lebih 50% dari total supply mereka. Dan apa yang terjadi? Ya, kencang banget pemompaan itu terjadi ya. Makanya salah satu caranya adalah mengurangi supply yang total supply ini. Kemudian ditambah lagi di beberapa event-event besar, termasuk mereka listing beberapa cek besar termasuk di Binance dan bahkan di Coinbase. Nah, itu beberapa mungkin salah satu dampak agar Pi kencang lagi naik harganya. Dan ditambah perkembangan ekosistem mereka semakin meningkat, upgrade mereka semakin baik dan semakin besar, yaitu mungkin pertumbuhannya semakin cepat ya. Dan ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui termasuk di minggu ini ya. Yes, ini setelah para pendiri dari Pi telah menjadi pembicara utama di Konsensus 2026 di Miami minggu ini ya. Bahkan Cheng Diofan juga mereka berbicara yang mana terjadi di hari Rabu kemarin ya, di tanggal 6 Mei. Kemudian pembahasan tersebut tentang menjelaskan Web3 AI dan bahkan blockchain untuk utilitas. Dan sedangkan untuk Nicholas Kokalis itu terjadi di hari Kamisnya di tanggal 7 Mei, yang mana itu bertajuk bagaimana membuktikan kalian manusia di dunia AI tanpa mengungkap identitas diri sendiri. Dan itu pembahasan yang terjadi dalam 2 hari tersebut. Konsensus Miami ini dilakukan hampir setiap tahun ya, tapi juga ada yang biasanya berbeda-beda. Dan ini adalah salah satu event besar terhadap di dunia aset kripto. Jadi ini adalah salah satu ungkapan yang cukup menarik yang terjadi terhadap Pi di tahun ini ketika mereka hadir dalam pembicara di acara Konsensus 2026 tersebut. Nah, di sini kalau kita lihat ada beberapa dokumentasi ketika pendiri Pi Cheng Diofan berbicara terjadi di Konsensus 2026 Miami. Dalam sesinya di sini tentang menyesuaikan Web3 AI dan blockchain untuk utilitas. Jadi kita lihat Fan Cheng Diao itu berbagi bagaimana infrastruktur blockchain Pi, verifikasi identitas dan jaringan yang terlibat secara global dapat mendukung produk dan bisnis yang didorong oleh utilitas di era AI. Bahkan pembicaranya itu dibangun di atas tantangan utama dalam industri aset kripto yang lebih luas, ketidaksesuaian yang sering terjadi antara desain token dan inovasi nyata. Sementara token di industri seringkali digunakan terutama sebagai alat penggalangan dana atau jalan keluar cepat ya. Bahkan kalau kita lihat di sini dalam pernyataannya, ini beberapa video singkat dari Cheng Diofan ya. Ini kita lihat Dr. Fan itu membahas pendekatan Pi untuk memperlakukan token sebagai alat yang dapat mendukung pertumbuhan, keterlibatan dan utilitas jangka panjang. Bahkan pendekatan Pi terhadap token ekosistem dan mekanisme peluncuran berfokus pada token untuk akuisisi pengguna dan mengintegrasi desain token ke dalam proses inovasi produk ya. Dengan menggunakan token untuk membantu produk memperoleh pengguna nyata yang dapat terlibat memberikan umpan balik dan menggunakan token tersebut dalam pengalaman produk yang sebenarnya. Bahkan pendekatan ini menghubungkan desain token lebih langsung dengan utilitas dan pengembangan produk. Jadi secara lebih luas ya, pembicaraan Dr. Fan itu mengundang diskusi tentang bagaimana blockchain itu dapat membantu membentuk model bisnis era AI, literasi keuangan, kepemilikan, dan partisipasi sosial ekonomi. Saat AI menurunkan hambatan untuk membangun, fokus bergeser ke sesuatu yang lebih sulit untuk direplikasi. Pengguna nyata, partisipasi nyata, dan masukan manusia terpercaya dalam skala besar. Jadi inilah beberapa pencapaian dari si Cheng Diofan. Selain mereka menjelaskan tentang 60 juta lebih dari engine user, kemudian juga 18 juta lebih yang sudah lakukan QC, dan 16,5 juta lebih yang sudah pengguna melakukan mainnet ya.
Nah, kemudian dari si Nicholas Kokalis ya, dia juga nggak kalah menarik, dia juga berdiri dan melakukan pembicara di acara tersebut ya. Bahkan pendiri Pi, Nicholas Kokalis berbicara hari ini di Konsensus 2026 Miami pada panel bagaimana membuktikan kalian manusia di dunia AI tanpa mengungkapkan identitas diri sendiri. Bahkan diskusi tersebut itu berfokus pada salah satu tantangan paling mendesak di era AI, bagaimana mempertahankan kepercayaan dan memverifikasi identitas manusia asli saat sistem AI menjadi mampu menghasilkan bot, profil, dan interaksi yang meyakinkan secara besar-besaran. Dan itu diungkap langsung oleh si Nicholas Kokalis, founder dari P-Network. Yes, ada kabar menarik lainnya. Jadi kita lihat di sini ada semua node mainnet diwajibkan untuk menyelesaikan peningkatan protokol 23 paling lambat 15 Mei. Ya, agar tetap terhubung ke jaringan, peningkatan ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan, jadi harap direncanakan dengan sangat baik. Jadi mereka di tanggal 15 Mei ke atas, mereka bakal mengupgrade protokol upgrade ke 23. Wow, ini salah satu pencapaian yang luar biasa terjadi di bulan Mei ini. Kenapa cukup lama upgrade-nya dibandingkan di upgrade sebelumnya? Ini memerlukan butuh waktu lebih lama karena memang direncanakan yang sangat baik ya, atau dengan merencanakan dan mengupgrade ini dengan sangat matang, seperti itulah ya kurang lebih pencapaian dari P-Core team dari P-Network tersebut. Dan itulah beberapa yang perlu kalian ketahui yang terjadi dalam satu minggu pekan terhadap P-Network. Ya, semoga saja di minggu yang akan datang harganya ini udah 0,2 jangan 0,1 lagi ya, amin. Karena kita lihat community sentiment aja, kalian bisa lihat 87% menyatakan bullish ya, dibandingkan 13% yang merasakan bearish. Yes, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan your. Kenapa? Karena mengenali keuangan adalah di kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish dalam keadaan pun, kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.